Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Acara Pidana yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Arjunaja NIM 1219029, yang kedua Nafilatus Zahra NIM 1219030, yang ketiga Dini Madiyah NIM 1219031, yang keempat Masruri Romadhoni NIM 1219032. Pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana pada tata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Strafvordering di dalam bahasa Belanda dalam kaitannya dengan hukum pidana merupakan menurut Simons, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana. Jadi berisi acara pidana. Selanjutnya, hukum acara pidana mempunyai fungsi dan tujuan. Adapun fungsi dan tujuan hukum acara pidana yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia selamanya mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Menurut Bambang Poenomo, tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah yang pertama untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran. Yang kedua, menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan. Yang ketiga, melaksanakan keputusan secara adil. Hukum acara pidana ialah memiliki tujuan yang hendak dicapai. KUHP lahir dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum nasional, yakni memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang memiliki ciri kodifikasi dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas-asas hukum acara pidana. Pada dasarnya, asas-asas dalam hukum acara pidana dibagi menjadi dua, yaitu asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas-asas yang menyangkut perlindungan. Adapun asas-asas yang menyangkut peradilan yaitu 1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. 2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. 3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 4. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. 5. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. 6. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. 7. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Selain asas-asas di atas, ada juga asas yang menyangkut perlindungan, yaitu 1. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2. Asas praduga tak bersalah. 3. Asas oportunitas. 4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. 5. Asas perlakuan yang sama di depan hakim. 6. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. 7. Asas bantuan hukum. 8. Asas nebis idem. 9. Asas seingkat. 10. Asas kehadiran terdakwa. 11. Asas ganti rugi dan rehabilitasi. 12. Asas jangka waktu penahanan.
Selanjutnya, ruang lingkup hukum acara pidana. Ruang lingkup hukum acara pidana sangat erat kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara pidana yang oleh KUHP sekarang ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Yang pertama ada penyidikan perkara pidana. Penyidikan merupakan tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah polisi, yaitu bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah tentu berdasarkan atas cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang KUHP. Yang kedua ada penuntutan perkara pidana. Menuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan perkara pidana adalah tugas yang dilakukan oleh kejaksaan. Yang ketiga ada pemeriksaan di sidang pengadilan. Setelah suatu perkara pidana oleh jaksa atau penuntut umum ke pengadilan yang berwenang, maka tugas selanjutnya bagi hakim pengadilan untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian mengambil keputusan. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Dalam hal ini, menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang keempat ada pelaksanaan putusan. Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim adalah dilaksanakan. Pelaksanaan keputusan hakim ini adalah tugas kejaksaan dengan tetap ada pengawasan oleh hakim. Hakikat eksekusi ini adalah agar supaya amar atau distam putusan pengadilan dapat dilaksanakan, terutama terhadap putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dalam tahanan agar segera dibebaskan. Proses beracara dalam hukum acara pidana. 1. Penyelidikan. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyelidikan bertujuan untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu digolongkan ke dalam suatu tindak pidana atau bukan. Penyidikan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dapat juga ditarik kesimpulan bahwa penyidikan itu merupakan suatu tindakan lanjutan dari penyelidikan, di mana sudah dapat ditentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana. 3. Penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 4. Putusan hakim. Pada dasarnya, putusan hakim dalam hukum acara pidana merupakan suatu bentuk keadilan tertinggi yang diberikan kepada terdakwa, dan putusan tersebut dianggap benar serta memiliki kekuatan yang mengikat sepanjang tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan tersebut. Upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa
dan upaya hukum luar biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.